Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam diskusi kita hari ini. Bung Izar, Bung Andri, Bung Gio, Bung Yandi. Gimana kabarnya Bung Izar? Sehat Bung? Alhamdulillah sehat Pak Moderator. Siap. Bung Andri, gimana Bung? Alhamdulillah sehat juga Bung Wandi. Bung Gio di sana sehatkah Bung? Amankah Bung? Alhamdulillah aman, Bung. Bung Yandi gimana Bung? Kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat juga Bung. Bung Wandi Alhamdulillah. sendiri gimana nih? Belum Eh, ada yang nanyain dari tadi. Alhamdulillah ini sehat ini Bung. Cuman ya begitulah. Belum Ya, gajian kita ini Bung. Gimana ini Bung? wih, berat-berat. Berat ya. Siap, siap, siap. Ya udah. Kita Sedikit ada beban di pikirannya berarti Bang ya. iya, betul, betul, betul. Iya, betul, Aduh, betul, betul. Semangat Oke. Bang. Semangat, semangat, semangat. Walaupun ini krisis ya Bung ya. Oke Bung, kita Wajar nih langsung Bang. saja. Iya, kita Dinikmati aja Bung. kita langsung saja ya. Kita mulai diskusi kita hari ini. Kita akan membahas isu kontemporer di dunia ASN, yaitu tentang transformasi digital dalam pelayanan publik dalam format 5W1H. Mari kita gali bersama bagaimana peran ASN dalam menghadapi perubahan zaman. Ayo kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kita bisa ke Bung Andri ini. Bung, menurut Bung, apa ini isunya ya Bung ya? Ya, itu ya kita membahas tentang apa transformasi digital dalam pelayanan publik Bang ya. Jadi transformasi digital dalam pelayanan publik adalah proses mengubah sistem dan mekanisme layanan pemerintah dari cara manual ke berbasis teknologi digital. Tujuannya supaya pelayanan jadi lebih cepat, transparan, mudah diakses, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lewat transformasi ini, berbagai layanan seperti administrasi, pendudukan, perizinan, hingga konsultan publik dapat dilakukan secara online, memakai aplikasi, portal web, ataupun platform-platform digital lainnya. Ini mengurangi birokrasi panjang, yaitu meminimalisir korupsi dan meningkatkan kualitas layanan kepada warga-warga dan lebih efisien. Kembali lagi pada pembahasan ini, Bung, terutama ASN ya. ASN kan bagaimana peran ASN terus untuk dituntut bertransformasi secara digital. Kalau menurut saya ini, Bung, yaitu dengan 5 poin sih. Yang pertama, ASN itu harus bisa menguasai teknologi digital. Kenapa? Karena untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Untuk poin 2, yaitu apa itu? Yaitu menerapkan sistem layanan online. Kenapa? Agar akses masyarakat jadi lebih mudah dan transparan. Untuk poin ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi digital. Ya, kita bisa lewat pelatihan ataupun pengembangan kemampuan melalui lainnya atau teman atau internet lainnya. Yang keempat itu kita bisa memanfaatkan data dan teknologi informasi untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat. Dan poin 5 untuk mendorong kolaborasi digital, yaitu antar instansi pemerintah agar pelayanan terpadu dan efektif. Terima kasih, sekian Bung. Baik, Kembalikan baik. lagi ke Bung Wandi. Oh, baik, baik, Bung Andri. Terima kasih, Bung. Eh, oke, kita lanjut ini, Bung. Bung Izar, bagaimana, Bung? Terdengar, Bung? eh ya terdengar, Baik, terdengar Bung Wandi. baik. Menurut Bung Izar, Ya, gimana s- Bung Wandi? menurut Bung Izar ini siapa, Bung, yang terlibat dalam transformasi digital ini, Bung? Gini, Bung Wandi, kalau misalkan kita mau berbicara soal siapa saja yang terlibat, tentu saja jawabannya itu akan sangat luas dan juga sangat kompleks. Karena memang hal tersebut
tidak bisa dilihat dari satu sisi saja, karena ada banyak stakeholder-stakeholder ataupun pihak-pihak yang akan terlibat di dalamnya. Jadi contohnya itu salah satu yang pertama itu adalah ada ASN atau aparatur sipil negara, yang dimana aparatur sipil negara ini bertindak sebagai pelaksana pelayanan publik mereka, dan juga mereka itu berada di garis depan dalam memberikan layanan kepada masyarakat, sehingga kemampuan mereka itu harus di-upgrade lagi dalam mengoperasikan sistem digital, dan juga karena mereka ini adalah pihak yang sangat menentukan keberhasilan dari transformasi ini. Terus yang kedua, ada pihak dari pemerintah, yang dimana pemerintah ini bertindak sebagai regulator atau pengarah kebijakan. Lalu eh, nantinya itu pemerintah akan berperan aktif dalam menyusun regulasi-regulasi yang ada, menyediakan anggaran, dan serta menciptakan ekosistem untuk mendukung digitalisasi ini. Dan juga tanpa komitmen yang baik dari pemerintah atau komitmen yang bagus dari level kepemimpinan yang dimiliki oleh pemerintah, perubahan yang diharapkan itu tentu saja tidak akan bisa berjalan optimal. Oleh karena itu, keprofesionalitas dari pemerintah juga itu sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga, yang cukup menentukan juga atau cukup krusial itu yaitu masyarakat, yang dimana masyarakat ini akan bertindak sebagai pengguna layanan, dan juga ya mereka harus tentu saja mereka harus diberdayakan, diberikan secara pemahaman, serta tentu saja harus dilibatkan agar mereka itu mampu memanfaatkan layanan digital secara maksimal. Dan partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi bentuk pengawasan terhadap kualitas dari pelayanan publik kita. Jadi dengan kata lain, keberhasilan transformasi digital ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja, melainkan hasil dari kerjasama dan sinergi dari seluruh elemen bangsa. Jadi seperti itu, Bung Wandi. Oh, baik, baik. Berarti kita semua dituntut berperan aktif ya, Bung ya. Begitu ya, Bung? Betul, betul. Betul sekali, Bung Wandi. Betul. Ya. Ya. Ini kita beralih juga ke Bung Gio. Bung, gimana, Bung? Terdengar, Bung? Terdengar Bung, terdengar jelas. Ya. Menurut Bung Gio, kapan isu ini muncul ya, Bung? Isu ini mulai menguat itu mulai sejak beberapa tahun terakhir Bung, terutama pada saat pandemi COVID-19. Nah, pada saat itu pelayanan tatap muka kan yang seperti kita tahu di banyak uh, lockdown atau dibatasi dalam segi bertata krama atau secara jumpa langsung itu kan dibatasi. Nah, pada saat itu ASN itu harus cepat harus tetap harus dituntut untuk cepat beradaptasi dengan sistem digital. Namun sebenarnya sistem digitalisasi ASN ini sudah dimulai sejak awal reformasi birokrasi hingga kini, hingga pasca pandemi tersebut, transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan, tapi suatu kewajiban, Bung. Yang mana itu menjadi uh, bagian dari pelayanan juga ya, salah satu pelayanan bentuk pelayanan kita. Terima kasih. Oh, baik, baik. Berarti di sini titik baliknya pada saat COVID-19 ya, begitu ya, Bung ya? Iya, Bung, Iya. kurang lebih seperti itu. Oke. Menurut Bung Gio, di mana isu ini terjadi ya, Bung? Isu ini sering terjadi di seluruh Indonesia, mulai dari pusat hingga daerah-daerah terpencil, Bung. Namun untuk setiap daerah kan pasti ada namanya tantangan-tantangan yang beda-beda. Nah, biasanya di kota besar gitu, fasilitas dan SDM-nya sudah ready, tapi di daerah terpencil, akses internet, infrastruktur, dan kemampuan SDM ASN itu belum belum memumpuni. Jadi, perlu ini ada kebijakan lebih dari pemerintah yang lebih adil dan lebih merata. Oh, baik, baik, baik. Berarti di sini banyak sekali ya, Bung, catatannya untuk pemerintah kita ke depannya, Bung. Ya, kurang lebih seperti itu, Bung. Karena kalau Saya tanpa ikut campurnya pemerintah mungkin agak tidak bersinergi lah jatuhnya. Baik, 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 baik. Mungkin kita geser ke Bung Yandi. Menurut Bung Yandi, mengapa ini penting, Bung? Baik, Bung. Menurut saya sendiri, mengapa
isu transformasi digital dalam pelayanan publik ini penting? Ya karena pelayanan publik ini adalah wajah dari pemerintahan gitu, Bung. Jika pelayanan itu lambat, ribet, atau tidak transparan, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun akan menurun gitu. Dan itu juga bisa menimbulkan asumsi-asumsi negatif dari masyarakat itu sendiri, Bung. Jadi digitalisasi inilah yang mampu nantinya meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan mengurangi potensi-potensi penyimpangan yang kemungkinan terjadi di lingkup pemerintahan, Bung, atau lingkup kinerja ASN itu sendiri gitu, Bung. Terus pada era yang serba canggih ini juga kita itu sebenarnya sudah benar-benar dituntut gitu, Bung, untuk mengubah yang namanya era manual menjadi digitalisasi digitalisasi itu, Bung. Karena seperti yang saya bilang tadi, digitalisasi inilah yang nanti akan membantu kita sebagai ASN, sebagai pelaksana pelayanan publik, dan juga akan membantu masyarakat sebagai pengguna layanan publik agar dapat meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, dan mengurangi potensi penyimpangan yang saya bilang tadi, Bung. Jika kita ASN sendiri tidak ingin berubah, ya maka kita sendiri akan tertinggal gitu, Bung. Mungkin itu, Bung, kalau pendapat Oh, dari saya. baik, baik, baik. Menurut Bung Yandi ini, bagaimana cara mengatasinya ya, Bung? Baik, Bung. Kalau dari cara mengatasinya itu sendiri, sebenarnya ada beberapa cara, Bung, menurut saya, yang bisa menyukseskan transformasi digitalisasi pelayanan publik di dunia ASN ini terjadi, Bung. Yang pertama adalah tentunya adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN. Kita sebagai pelaksana pelaksana pelayanan publik tentunya ya harus dilatih dulu bagaimana cara-cara agar penggunaan digitalisasi ini berjalan dengan baik nantinya. Karena kitalah yang menjadi orang pertama eh, yang dilatih untuk meningkatkan ini transformasi digitalisasi di pelayanan publik ini. Terus yang kedua yang menunjang adalah tentunya pembangunan infrastruktur digital yang merata. Terus yang ketiga kolaborasi yang paling penting juga antara pemerintah pusat dan daerah gitu agar semua ini bersinergi dengan baik gitu. Terus yang keempat yang paling penting tidak kalah pentingnya juga ya kembali lagi kita itu harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan agar mereka itu sendiri paham gitu Bung cara menggunakan layanan digital. Nah, kalau kita tidak berikan mereka sosialisasi ya mereka pun tidak akan bisa mengikuti kita gitu Bung. Jika kita saja yang diberikan pelatihan dan masyarakat tidak diberikan pelatihan ya maka itu sama dengan bohong Bung. Jadi selain kita ya sebagai SN diberikan pelatihan, nah, hasil dari pelatihan yang kita telah diberikan itu, maka kita yang selanjutnya akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku pengguna layanan-layanan publik nantinya gitu. Terus yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan perbaikan sistem yang berkelanjutan. Setelah dilakukannya pelatihan, sosialisasi, dan pelaksanaan, tentunya yang paling penting adalah diadakan evaluasi. Nanti setelah dievaluasi itu semuanya itu kan di-record nih Bung, apa saja yang menjadi kekurangan, apa saja yang memang cocok gitu, yang cocok kita kembangkan, yang menjadi kekurangan kita perbaiki gitu Bung, agar nantinya digitalisasi yang akan menjadi pelayanan publik ini menjadi benar-benar efisien gitu, Bung. Memudahkan bagi ASN sebagai pelaksana pelayanan publik dan memudahkan juga kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Mungkin itu saja, Bung, menurut Baik, saya. baik. Terima kasih, Bung Yandi. Mungkin ini yang saya tangkap dari podcast kita hari ini, yaitu yang pertama, peralihan digitalisasi pelayanan publik. Yang pertama, yaitu kita harus didukung dengan IT yang modern, canggih, dan bagus. Yang kedua, yaitu meningkatkan eh, SDM ASN ini sendiri ya. Terus pembangunan Nah, infrastruktur digital yang merata,
baik dari pusat, daerah maupun tempat-tempat terpencil lah begitu ya. Betul, Bung. Baik, 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 baik. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada satu kata, dua kata dari teman-teman ini untuk pemerintah kita gimana, Bung? Banyak PR pemerintah. Banyak PR ya pemerintah ya, Bung ya. Iya, Bung. Semoga lebih maju lah, Bung ya, pemerintah Indonesia ini, Bung. Amin. Amin, 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 amin. amin. Yang terbaik lah ya. Baik, baik, Betul sekali, Bung. baik. Eh, kita udah sampai di akhir acara. Terima kasih untuk Bung Gio, Bung Izar, Bung Andri, Bung Yandi telah menyempatkan waktunya pada podcast hari ini. Sama-sama, Bung. Sama-sama, Bung. Baik, oke, Sama-sama, Bung. baik, baik. Sama-sama, Bung. Kita telah membahas isu kontemporer yang sangat hangat ya, Bung ya, dalam dunia ASN ini. Harapan kita semua ASN Indonesia mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan publik yang modern, cepat, dan terpercaya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bung semuanya. Terima kasih, Bung.